Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Imam Khaironi, Muhammad Aziz Saifuddin, Muhammad Rizal Prasetyo, Muhammad Badrul Munin, Nadia Raihana Khairunisa, dan Hebrian Hindor Jafar akan mempresentasikan mata kuliah studi naskah hukum Islam. Yang kami sampaikan adalah syuruh sihatul al-zawaj, syarat sahnya pernikahan. Kepada yang bertugas kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fikih as-sunnah. Surutu sigotil angakati azawat. Astaroto fukoha uli sigotil iya jabi wa qabuli antaku nali nabilaf doini wa ta'alil madi wa doa ahadihima lil madi wal akhori lil mustaqbali wa famithaqlul wili yakulal akidul wilu wa jawwajakal kabnati wa yakulul qabiltu wa mithalu thani yakulal khatibu azawaju kabnati fa yaqulu lahu qabiltu fa innama staratu dzalika latna tahaqquqir radha min tarafaini wa tawafuqu raddatihuma huwa ruknu nul hakiki li ngakati zawaj waliyajabu wal qabulu madhirun li hadza radha kama taqaddam wala budda fihi ma min uyatul dalalatun qadniyatan ala husulir radha wa tahaqquqihi fi'lau waqtal haqq wasayyatul ladzi istaghamalaha sariul ing sa'i wal uqutihiya sigatul madhi lana dalataha ala husulir radha min tarafaini faqat qatiyah wala tahtamilu uya magnan akhor ja'a fila hati tasdibil mahakimi syar'ati wa ijaratil muta'allaqati biha madah ikrari ikhrisi laku yakunu tahul maghudah wala yugtabaru iqraruhu bi israti idza kana yumkinuhu iqraru bil kitabah bi khilafi sayagidallati alal hali au istiqbal faiha la tadullu qad'a ala husulil lirradha wa tatakallum falau qala akhaduhuma azawwaju kibtani nati wa qala al-akhar aqbal fa inna sayyatu minhuma la yang naqidu bihazawaj li iktimali ayyakuna nal muraddu min hadhil ilfadi mujarradal wa'di wal wa'du bizaujat jawaji mustaqbala laisa
ngaqadan lahu fil hal walau qalal khatib zawwajni nataka faqalal khirru zawwajtuha laki in ngaqada zawju la nasigatu zawwajni dalata ala mana taukil wal ngaqadu yasihu ayyata wallah wajidu antara fain wa idza qala al khabitu zawwajni wa qala tarraful ihru qabiltu kana muwadzalika annal awala stiratu tanjizi fil ngaqdi kama staratu aring ang taku munajjazah anna nas gotalti yu qadu bihaza waju yajibu ai ang taku ma mutalaqatun ghairat mutqaidati bi ai konti minal quyud misla ayyaku larrajulu lil khabiti zawjuki batanati fayakulul khabitu qabiltu fahadzal aqdu munajjaza wa ma tastau fasurru tahu wa sahha rotabat alaihi atharuhu thumma unna sigotul aqdi qad takunu muallaqatu ala sayat sasti akamusa qatu ila zaman man mustaqbal au makarunati wa bi waqti muain tarinati bisarti fahiya fi hadihi alih wali lilayan hakitu bihal ad wal yak bayanu kullala hidah asaiqatul muallaku qatu ala saziti wa hiya anni ayyajala tahaqquqa madmuniha muallaqo kala tahaqquqi si akharabil bidati min adawatil taglik itla ayakulah lal khatibu inta hakaktu bil wadi fatin tazawwajtu batanak fayakulul abu qabiltu fa inna zawwaja bi hadhihi sayyatila yanhakitu lanang saul ngakati muallaku ala sayyidin qad yakunu wa qad la yakunu fil mustaqbal wa ngakatu zawaji yufidu miltul mus'ati fil hali wala yatarakhai hukmuhu anhu bainama sarti wa yuwal iltihaku bil wadifati ma'du muhalat takallumi wal muallaku alal maka ma'dumi falam yujad zawaj
idza kanat taghiku ala amri muhaqqiqi fil fanazawaju yang hakitu mitlu ayyakula ing kanat natuka sinnaha ngisuru nasanatung nazawajatuha fayaqulul ablu qabiltu fasinnuha fi'ala ngisru nasanatu wa kadzalika ingqalat ing irradiya wa abi zawajatuka faqala la khatibu qabiltu wa qala abu hafi fil majlis raditu in annatahilu taglika fi hadihil hali suriyu wa sayyghatu fi wal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa zawaja muttalaqa ala tahrimihi baina a'immatal madhhabi wa qala annahu idza annaqadi yaqa batila wa astadlu ala hada Allah inna hadal zawju la ta'alluqu bil ahkami wal waridati fil qur'ani bisaddati az-zawji wat talaqi wal adadi wal mizati fayakunu batilan ka ghairihi minal ankiha al batilah. Thaniya anna ahaditha ja'at masarahu bit tahrimi fa'an sabaral jahinnagi anna ghaza ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fadhal makkati fa'inna lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam matta'atis nisa qala falam yakhruj minha hatta khazmaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi lafzi Zawai ibni Majah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harrama al-matta'atin nisa ya ayyuhan nas idza kuntu adintalakum fil istimta' ala wa anna qad harramaha ila yaumil qiyamah. Wa an Ali radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahi amma ta'nan nisa yaumil husri wa an lahmun lawamul hamril ahliyati. Thalithan anna Umar radhiyallahu anhu harramaha wa huwa 'alal mimbar ayyamal halafah wa aqrah sahabah radhiyallahu anhum wa ma kanu liyaqru 'ala khadlu kana nukhabat khutaba. Rabi'an qala khadabani tahrimi al-mutta'ati kal ijma'i illa ala anam ba'di syihah wa yara zufu idza du'ala tawfiqati bimaddah fankihu sahibah fasiqah wa syaratal at-taqid hada idza hasala aqdu bilafdin tarwihi fa in hasala bilafdin aw mata'in fa huwa mawafiqin lil jama'ati 'alal batalan as-sahih wala hadha ikhtilafi ahlul ilmi fi hadhihi al-hadithi fa qala qaumu fihi
تقييد تقييد وتأخر وتقديه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي على اللوحة حمر الأهل يوم حسر وعلى المتع النساء ولم يذكر الوقت الذي نهي عنها فيه وقد بجت الحديث مسلم وأنه عام الفتح. أما الإمام الشافعي فقد حمل الأمر على ظاهر فقال لا أعلم شيئا الحمد لله ثم حرمها ثم أحلوها ثم خزمها إلا المتعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع المخالفة إلى علي فقد صح عن علي أنها نصيحة ونقل وجهتي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن متعة فقال هي الزنا بعينته خامسا ولأنه يقصد به قضاء الشهوات ولا يقصد به التأصيل ولا المحافظة على الأول أولى وهو Sitatun tarhadhi iddatuha ila qada ajalaha bihaydataini in kanat mimman tahidu fa in kanat mimman tahidu wa lam tahid fa iddatuha khamsatan wa arba'una yawman. Tahqiqus Syaukani qala Syaukani wa ala kulla hillan fa nahnu muta'abbaduna bima balaghana an asyari' wa qad sahha lana anhu tahrimul mu'abbad wa mukhalafatu ta'ifatin minas sahabati lahu ghairu qadhihati fi hujjayati wala qaimatan lana bil ma'dirati anil amali bih kaifa wal jumhur minas sahabati qad hafizut tahrima wa amilu bih wa rawahul lana hatta qala Ibnu Amar fima ukhrajahu anhu Ibnu Majah bisanadi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udnilana fil mut'ati salasan sama haramuha wallahi la a'lamu ahadan tamatta wa huwa muhsanan illa rajamtahu bil hijarah. Wa qala Abu Hurairah fima yarwihi 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam hadamul mut'anil talaq wal 'iddat wal mirat ukhrajuhu Daraqutni wa hasanatul hafidh wala yumna'u min kaunihi hasanan kaunan fi isnadihi mu'ammala bana Asma'il lanal ikhtilafu fihi la yukhraju hadithahu an haddal hasani idzan dhamma ilaihi minasyawahidi ma yuqawihi kama huwa sya'nul hasani li ghairihi wa amna ma yuqalu min anna tahlilal mut'ati mujama'u alaih wal mujama'u alaih qat'i wa tahrimuha mukhtalafa fi wal mukhtalafu fihi dhannu wa dhannu yula yansahul qat'i fayujabu anhu al-fuqaha ayaquluna inna aqdan nikah yakuna sahihan idza nawa zawajat tawqita walam yashtaritahu fi sighatil aqdi
walakinna kitmanahu iyyahu yu'addu hida'an wa ghisya wa huwa ajdaru bil butlani minal aqdil ladzi yushtaratu fihi at-tawqitul ladzi yakunu bit-taradi baina zuwaji wal mar'ah wa waliha wala yakunu fihi minal mafsadati illal abathu bihi rabitatil azimatil lati hiya a'zamur rawabitil basyariyah wa itharut tanakul fi marati'ish syahawati bainat zawaqina wa zawaqat wa ma yatarattabu ala dzalika mil muqarat wa ma la yushtaratu fihi dzalika yakuna ala imalihi ala dzalika ghisyan wa hidaan tatarattabu alaihi awasidu akhara minal adawati wal baghdai wa dhaba. Menjelaskan mengenai syarat sahnya pernikahan. Syarat sahnya pernikahan merupakan ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan yang dilaksanakan dinyatakan sah dan diakui secara hukum, sehingga hak dan kewajiban yang berkenaan dengan pernikahan dapat berlaku. Dengan kata lain, pernikahan dinyatakan sah apabila sudah memenuhi dua syarat berikut ini. Pertama, perempuan yang akan dinikahi adalah perempuan yang halal untuk dijadikan sebagai istri. Artinya, perempuan itu bukanlah perempuan yang haram untuk dinikahi, baik haram untuk sementara waktu maupun haram untuk selamanya. Mengenai pembahasan masalah ini akan diuraikan selengkapnya pada pembahasan perempuan haram dinikahi. Kedua, adanya saksi yang menyelesaikan persepsi akad pernikahannya. Mengenai hal ini ada 3 pembahasan, yaitu hukum saksi dalam pernikahan, syarat menjadi saksi, hukum kesaksian perempuan. Selanjutnya, yaitu mengenai hukum saksi dalam pernikahan. Mayoritas ulama sepakat bahwa pernikahan tidak sah kecuali jika dilakukan dengan jelas dan dihadiri oleh saksi ketika akad nikah berlangsungkan, meskipun latar belakang pernikahan itu telah disampaikan melalui sarana yang lain. Apabila dalam pernikahan ada saksi yang menghadiri dan menyaksikan pernikahan itu, tapi pihak yang menikah meminta mereka untuk merahasiakan dan tidak menyebarkan pernikahannya, maka pernikahan yang dilakukannya tetap sah secara hukum. Tidak adanya saksi dalam pernikahan dapat membatalkan pernikahan. Dengan demikian, adanya saksi dalam pernikahan merupakan syarat sahnya pernikahan. Menerima pandangan tentang pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dia berkata, ini adalah pernikahan siri dan aku tidak memperhatikannya. Pernikahan tidak sah kecuali jika ada saksi. Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini menjadi pegangan para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan generasi setelah mereka, karena pernikahan juga menyangkut hak selain mereka yang melangsungkan akad nikah, yaitu anak keturunannya nanti. Maka kesaksian disyaratkan di dalam sebuah pernikahan agar pada saat nanti sang suami tidak mengingkari keberadaan keturunannya sehingga anak-anak tidak kehilangan nasab mereka. Sebagian ulama di antaranya adalah mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan tetap sah meskipun tidak dihadiri oleh saksi. Pernikahan seperti ini pernah dipraktikkan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Zubair, mempertahankan untuk menghadirkan saksi dalam praktik jual beli, tidak dalam pernikahan. Selanjutnya, jika akad pernikahan dilakukan tapi dirahasiakan dan para saksi diminta untuk menyembunyikannya, maka akad yang sudah dilakukan sah meskipun makruh karena melanggar perintah
umumkannya suatu pernikahan. Sementara ulama yang menganggap bahwa pernikahan yang sedemikian ini sebagai pernikahan yang makruh adalah Umar, Urwah, Syabi, dan Nafar. Menurut Imam Malik, pernikahan yang dilakukan dengan cara sedemikian harus binafs. Kemudian kedua mempelai meminta para saksi untuk merahasiakan pernikahan mereka. Selanjutnya adalah syarat menjadi saksi. Syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi saksi di dalam pernikahan adalah bahwa dia adalah orang yang berakal, balik, dapat mendengarkan ucapan kedua pihak yang melakukan akad serta memahami maksud ucapan dalam akad, ijab kabul pernikahan. Apabila saksi yang dihadirkan adalah orang yang buta, hendaknya dia bisa mengenal dengan baik suara dari kedua orang yang melakukan akad dan benar-benar memastikan hal itu sehingga terhindar dari keraguan. Apabila orang yang menjadi saksi adalah anak-anak, orang gila, orang bisu, atau orang yang sedang mabuk, maka pernikahan yang dilaksanakan tidak sah karena kehadiran mereka dianggap tidak ada. Karena itu kesaksian mereka tidak bisa diterima. Apakah orang yang menjadi saksi harus adil? Mengenai hal ini, ulama dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa sifat adil tidak disyaratkan bagi saksi. Pernikahan yang dilaksanakan tetap sah, meskipun saksi yang dihadirkan adalah dua orang fasik. Setiap orang yang dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahan juga diperbolehkan menjadi saksi dalam pernikahan, karena pada dasarnya maksud dari kesaksian adalah sebagai pemberitahuan. Ulama dari mazhab Syafi'i berpendapat bahwa para saksi haruslah orang yang bersifat adil. Sebagai dasarnya adalah sabda Rasulullah, pernikahan dinyatakan tidak sah kecuali dengan kehadiran seorang wali dan dua orang saksi yang adil. Nah, menurut mereka, apabila akad nikah disaksikan oleh orang yang tidak diketahui adil atau tidaknya, dalam hal ini terdapat dua pendapat. Mazhab ini pun berpendapat bahwa pernikahan itu tetap sah, karena mungkin pernikahan itu dilaksanakan di desa-desa, daerah-daerah terpencil, ataupun di kota besar yang di tempat-tempat itu orang-orang tidak mengetahui adil atau tidaknya saksi, sehingga keharusan untuk mengetahuinya lebih dulu tentu saja akan menyulitkan. Karena itu bagi saksi yang tidak diketahui kefasikannya, hal itu cukup dilihat dari lahiriahnya. Apabila setelah akad ternyata yang menjadi saksi adalah orang yang fasik, maka kefasikannya tidak berpengaruh atas sahnya akad, karena syarat keadilan adalah berdasarkan apa yang terlihat. Lalu kesaksian perempuan dalam pernikahan. Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa orang yang menjadi saksi dalam pernikahan harus laki-laki. Apabila akad nikah disaksikan oleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan, maka akadnya tidak sah. Sebagai dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan Abu Ubaid bahwa Zuhri berkata, telah lewat dalam sunnah Rasulullah bahwa perempuan tidak boleh menjadi saksi dalam urusan tindak pidana pernikahan dan talak. Sebab tidak diperbolehkan menjadi saksi adalah karena akad nikah bukanlah perjanjian kebendaan, dan hal itu tidak dimaksudkan untuk menghasilkan uang. Selain itu, sebagian besar orang yang hadir di dalam majelis akad nikah adalah kaum laki-laki, sehingga kesaksian perempuan tidak berlaku, sebagaimana kesaksiannya juga tidak berlaku dalam urusan tindak pidana. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang bisa menjadi saksi dalam akad nikah tidak hanya laki-laki. Kesaksian satu atau dua laki-laki dan dua perempuan adalah sudah cukup, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Lalu yang ketiga, apakah budak diperbolehkan menjadi saksi? Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mensyaratkan bahwa saksi haruslah orang yang merdeka. Tetapi Imam Ahmad tidak menjadikan merdeka sebagai syarat seorang menjadi saksi. Dia berpendapat bahwa kesaksian dua orang budak merupakan kesaksian yang dapat diterima dalam akad nikah, dan pernikahan itu dinyatakan sah, sebagaimana kesaksian mereka di dalam masalah-masalah yang lain. Tidak ada ketetapan di dalam Al-Quran maupun hadis
yang menolak kesaksian budak dan melarang budak untuk menjadi saksi selama budak tersebut memiliki sifat amanah atau dapat dipercaya, jujur, dan beriman. Lalu apakah beragama Islam menjadi syarat dalam pernikahan? Di antara para ulama fikih tidak ada perbedaan pendapat bahwa orang yang menjadi saksi pernikahan harus beragama Islam. Jika kedua orang yang